Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza zundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Al-ayah bimakna wallahu a'lam bimuradi. Sahabat SJTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kalimat yang lebih pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain daripada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Bijaksana, dan Allah yang Maha Pencipta alam semesta. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang mulia, yakni Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia sejati anti korupsi, manusia termulia anti durhaka, yang mempunyai akhlak yang sangat mempesona, yang pesonanya bagaikan permata, yang indah bila dipandang mata, dan bagi siapa saja yang melihatnya pasti dia akan jatuh cinta. Beliau adalah Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara garis besar tauhid adalah suatu pembuktian terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan kita, di dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua telah kita ketahui bahwa sila yang pertama di dalam dasar negara kita yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita semua percaya bahwa Tuhan itu satu dan Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. The King of Dangdut Indonesia, Kiai Haji Rhoma Irama, menyampaikan dalam sebuah syair lagunya yang berjudul La Ilaha Illallah. Beliau mengatakan, katakan Tuhan itu satu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Katakan Tuhan itu satu, Dia tempat menyembah dan tempat meminta. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kau menuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Janganlah kau menyekutukan Dia, janganlah kau menduakannya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di dalam rukun Islam yang 5, salah satu rukun Islam yang pertama yang telah kita ketahui bersama yaitu syahadat. Syahadat artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berikrar, menyatakan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka oleh karena itu perlu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tauhid banyak sekali keistimewaan dan keutamaan daripada tauhid tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keistimewaan dan keutamaan daripada tauhid tersebut. Yang pertama yaitu tauhid adalah tujuan daripada penciptaan manusia di alam semesta ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam kitab sucinya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini, yang artinya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada kalimat liya'budun, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam salat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam Al-Quran, pembuka surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tidak ada tempat penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tujuan daripada penciptaan alam semesta ini yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada keutamaan dan kemuliaan dari tauhid itu adalah tauhid suatu bentuk daripada pedoman di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun nanti di alam akhirat. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, ketika kita ingin mendapatkan ketenangan, keselamatan dan kejayaan di dalam dunia ini, maka bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita, karena tauhid yaitu suatu pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat SJTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dan keistimewaan daripada tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, yaitu tauhid mengajarkan kita untuk mempercayai atau beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman, kita semua tahu bahwa rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di dalam kitab sucinya surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Samad, dia tempat menyembah, dia tempat meminta, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, maka tidak ada satupun yang setara dengan dia. Ayat ini mengajarkan kepada kita terhadap keesaan, beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan mendapatkan banyak hikmah dan keistimewaan. Salah satunya agar kita meningkatkan keimanan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu keutamaan dan keistimewaan daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang keempat, bahwa bertauhid
kita dapat menghantarkan seseorang menuju pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala dan dapat mencegah seseorang hamba daripada panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga. Bahkan tauhid inilah yang menjadi pintu, yang menjadi kunci daripada pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan di dalam sebuah syair salawat yang menyatakan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, kuncinya surga, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang bertauhid kepada Allah ketika di akhir hayatnya dia mengatakan kalimat tauhid ini, mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafatnya, maka ia dijamin akan masuk ke dalam surganya Allah, tergolong ke dalam golongan orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, ya muakhir-akhir hayatan Nabi husnul khotimah, ya muakhir-akhir hayatan Nabi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan akhir hayat yang baik. Maka dengan bertauhid inilah mudah-mudahan kita semua mendapatkan akhir hayat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hikmah daripada keistimewaan dan keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ini, dengan bertauhid maka kita semua akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan bertauhid pula kita akan mendapatkan syafaatul ujma daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, agar kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertauhidlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keutamaan daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, sang pembasmi kebatilan, pembela kebenaran, menjamin orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yaitu untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Selain daripada itu, untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan salawat kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan bertauhid pula kita akan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salat mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tujuannya adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Sahabat SJTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi keutamaan dan keistimewaan daripada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita ambil hikmah dan pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Tugu Muda di Semarang, Tugu Pahlawan di Surabaya. Saya minta pamit sekarang, ada umur panjang kita berjumpa. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.